Salam bahagia buat kita semua. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Kelvin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Kali ini saya ingin berbagi dan ingin sebuah pembahasan kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan saudara-saudara di luar ya. Ya, kali ini saya ingin membahas tentang kehidupan. Umumnya ya, kita sebagai manusia mencari sebuah kebahagiaan dalam kehidupan ya. Semua manusia ingin mencari sebuah kehidupan, selalu mencari dan meminta ya sama Tuhan atau dengan Yang Maha Kuasa, ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, tapi kebanyakan umumnya ya, yang banyak kita lihat, mencapai sebuah kebahagiaan itu tidak mudah ya, tidak mudah, tidak gampang. Dalam sebuah kebahagiaan, apa sih yang disebut kebahagiaan itu dalam kehidupan manusia? Kenapa begitu sulit mencapai sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita sebagai manusia ya? Nah, kali ini saya ingin membahas ya, saya ingin membahas apa itu yang namanya sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang umumnya ya. Teman-teman atau saudara-saudara mencari sebuah kebahagiaan dalam hidup. Ya, kali ini saya ingin memberikan sebuah pemahaman ya, yang mungkin saya dapat selama ini. Ya, kali ini apa sih itu yang namanya kebahagiaan itu ya? Kenapa tidak mudah? Kenapa sangat sulit manusia itu mencapai atau mendapatkan sebuah kebahagiaan itu? Karena kalau yang saya pahami dalam kehidupan ya, kehidupan dalam sebuah umat manusia, karena keinginan diri manusia itu begitu luar biasa, begitu banyak sekali yang di luar kemampuan, di luar pemahaman umat manusia ya, di luar pemahaman diri kita, itu yang seringkali sulit untuk mencapai sebuah kebahagiaan itu. Apalagi kita tidak paham apa itu yang disebut bahagia. Terkadang itu orang hanya meminta dan memohon. Apa itu yang disebut bahagia? Kalau tidak memahami, kita tidak memahami sebuah kebahagiaan itu, bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Orang hanya mencari dan meminta, tapi tidak paham apa itu namanya, apa yang disebut bahagia dalam kehidupan ya, yang selama ini kita cari. Masa kalau buat pribadi saya, kebahagiaan itu manusia yang tidak punya beban, tidak punya masalah ya, selalu kehidupan harmonis, kita dalam keluarga itu sehat ya, kita tidak ada yang namanya selisih paham dengan orang lain atau dengan keluarga ya, kita tidak punya sebuah masalah dalam diri kita sendiri ya. Mungkin kendala dalam mencapai sebuah kebahagiaan itu, kita harus bisa mengurangi keinginan gaya hidup, keinginan sebuah kesenangan yang kita belum mampu, kenikmatan yang kita belum mampu ya. Jangan pernah memaksakan di luar kemampuan diri kita dalam sebagai manusia, atau kita menjalani sebuah kehidupan ya. Untuk mencapai sebuah kebahagiaan itu tidak pernah memaksakan di luar kemampuan. Kalau kita memaksakan di luar kemampuan diri kita, pasti timbulnya sebuah masalah, akan sulit dalam hidup ya, banyak masalah ya, intinya seperti itu. Jadi sebenarnya kebahagiaan yang sulit kita capai dalam sebuah kehidupan manusia itu sebuah rasa ego kita, rasa keserakahan kita, sebuah keinginan kita yang terlalu berlebihan, yang di luar kemampuan diri kita sebagai manusia ya. Teman-teman, saudara-saudara, mungkin ya kita bisa belajar dari pengenalan diri kita sendiri dulu. Kenapa? Karena kita ini hanya ingin mengenal orang lain dan hanya ingin kenal dan kehidupan orang lain, tanpa mau mengenal diri kita siapa.
mengenal diri kita ini seperti apa, kekurangan kita seperti apa, kemampuan dan kelebihan kita ini seperti apa. Kita tidak mau tahu, tidak mau mengenal, tapi kehidupan orang kita ingin mengenal, kekurangan orang kita ingin tahu, kelebihan orang kita ingin tahu, tapi kekurangan dan kelebihan diri kita terkadang kita nggak mau tahu, tidak mau kenal. Nah, itu kesalahan diri kita. Kedua, kita lupa diri kita ini siapa, ya, kehidupan kita ini seperti apa, dan kita lupa sama yang menciptakan kita ini siapa. Ya, kita lupa dengan Tuhan kita sendiri yang menciptakan diri kita, sehingga kita lupa dengan segalanya, lupa diri kita, lupa yang menciptakan kita itu siapa. Sampai kita ini karena uang, ya, karena segi kesenangan, kenikmatan, ya, harta, uang, kita lupa diri kita, lupa dengan yang menciptakan kita, sehingga kita ngomong kasar itu sekarang ini banyak lagi yang menyembah ini, yang minta ini, yang di luar larangan Tuhan, ya. Ada yang menyembah ini, sembah itu, persugihan, segala apapun, ya, itu kita lupa. Jadi Tuhan ini kita hiraukan, Tuhan ini kita duakan, ya. Sebagai manusia kita lupa kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai manusia, kita lupa, ya. Terkadang manusia hanya bisa berkata, menjadi manusia itu sangat susah, dan mencari sebuah kebahagiaan itu sangat susah. Hidup itu sangat sulit, ya. Jadi sebenarnya kalau kita pahamin, kalau kita bisa mensyukuri dengan sebuah keikhlasan dalam hidup sebagai manusia, mudah-mudahan hidup ini tidak sulit. Karena kita merasa sulit, karena kita tidak mencapai sebuah keinginan kita, sebuah harapan kita yang di luar kemampuan kita, sehingga membuat kita putus asa, sehingga membuat kita ini hidup itu begitu sulit, ya, begitu tidak nyaman, ya. Hidup kita merasa menderita dibandingin orang lain yang kita lihat yang hidupnya mewah, hidupnya enak, hidupnya nyaman. Itu terkadang tidak seperti itu apa yang kita lihat. Ya, sebuah kesuksesan orang, kekayaan orang belum tentu enak, belum tentu senang dari sebuah pemikiran dan apa yang kita lihat. Ya, dari sebuah pengalaman, sebuah apa yang sering saya temui di tempat saya sendiri, ya, belum tentu orang yang punya perusahaan besar, orang yang punya rumah mewah, punya mobil banyak, belum tentu hidup dia nyaman, belum tentu hidup dia akan bahagia. Sama seperti kita yang tidak punya. Intinya sebuah kebahagiaan itu bukan uang yang menjamin sebuah kebahagiaan manusia, tapi sebuah keharmonisan, sebuah ketenangan, kenyamanan, ya, kesehatan. Ya, itulah sebuah kebahagiaan sebenarnya. Kita bisa kumpul dengan keluarga, kita bisa senang, tidak ada yang namanya selisih paham, ribut dengan keluarga. Disitulah kebahagiaan itu tercipta dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, karena kita merasa sulit, merasa susah, karena kita ini banyak melihat orang lain gaya hidup yang terlalu mewah, yang kita tidak mampu dalam hidup kita. Ya, itu yang membuat kita berharap kapan kita bisa sukses, kapan kita bisa kaya, kapan kita bisa beli ini, beli itu, ya. Itulah sehingga membuat kita, kehidupan kita tidak bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, dari orang lain. Ya, untuk mencapai sebuah kebahagiaan, ya, itu diperlukan. Untuk mencapai sebuah kebahagiaan, yaitu harus ada prosesnya, ya. Hidup itu proses, mau miskin, mau kaya, mau sukses, itu proses. Tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat, ya. Semuanya proses. Sebuah pelajaran kita seperti dari kita kecil sampai sebesar ini proses waktu, ya, tergantung dari diri kita masing-masing, ya.
mau dan tidaknya, mau berusaha dan tidaknya, mau belajar atau tidaknya dalam sebuah kehidupan ini. Ya, sebuah kekuatan dalam kehidupan manusia adalah kekuatan itu adalah sebuah keikhlasan. Sebuah keikhlasan itu suatu kekuatan yang luar biasa ya untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Kenapa? Tidak semua manusia bisa mencapai sebuah keikhlasan dalam hidup. Ya, tidak gampang, tidak mudah untuk mencapai sebuah keikhlasan. Karena keikhlasan ini kita hanya bisa berbicara dalam sebuah keikhlasan. Ya, tapi itu tidak mudah. Ya, banyak sekali kita sebagai manusia ya teman-teman atau saudara-saudara di luar ya, yang mungkin banyak kita lihat ya, banyak orang membantu, menyumbang ya, tapi masih ada sebuah harapan ya, masih ada memohon ada timbal baliknya. Itu belum tentu ada sebuah keikhlasan ya. Ya. Jadi intinya untuk mencapai sebuah kebahagiaan kita harus bisa ikhlas, bisa berani menerima sebuah kenyataan itu. Jangan kita hidup seperti ini selalu menyalahkan siapapun, menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Ya, kesuksesan itu ada di diri kita, bukan ada di orang lain. Jangan pernah menyalahkan siapapun, apalagi orang tua kita. Kenapa kita bisa terlahir di tempat orang susah, ya, di tempat orang miskin? Jangan pernah menyalahkan segala sesuatunya dalam kehidupan diri kita sendiri. Karena buat pribadi saya bukan tempat, ya, bukan orang tua, bukan siapapun. Sebuah kebahagiaan tergantung diri kita masing-masing, bisa menjalani atau tidak, bisa ikhlas atau tidaknya dalam menerima sebuah kenyataan hidup. Ya, buat saya sebuah kehidupan hanyalah sebuah kehidupan buat saya. Ya, tergantung kita menjalani ini seperti apa. Ya, bukan berarti kita hidup mewah, uang banyak, bahwa kita akan bahagia. Tidak munafik semua manusia, ya. Semua manusia pasti menginginkan, berharap ada sebuah keberhasilan, apalagi kesuksesan atau berlimpahan sebuah harta, ya. Semua pasti manusia itu yang dikejar, ya, yang dikejar manusia, ya. Ya, jadi saya berharap teman-teman ini, saudara-saudara di luar, ya, bagi teman-teman, saudara-saudara di luar, ya, saya berharap ada sebuah pelajaran yang ada kita semua bisa memperbaiki diri, memperbaiki sebuah pemikiran kita, ucapan kita, sebuah perilaku kita bisa dirubah semua, ya, bisa kita perbaiki. Karena apa? Karena buat pribadi saya sebuah kebahagiaan, yaitu yang pernah saya bahas di video yang udah saya kemarin bagikan, ya. Jadi sebuah kebahagiaan itu bukan, ya, uang atau harta yang berlimpah. Ya, harta tidak, atau uang, harta tidak menjamin sebuah kebahagiaan manusia. Yang menjamin kebahagiaan kita itu adalah diri kita sendiri, bisa menerima sebuah kenyataan hidup, ya, sebuah keikhlasan, sebuah keikhlasan. Karena apa? Itu yang saya bilang, karena manusia ini sudah dikendalikan oleh uang, ya, kesenangan, dikendalikan oleh sebuah keserakan diri kita. Bukan kita mengendalikan uang, tapi uang yang mengendalikan diri kita. Itu yang pernah saya bahas, ya. Mungkin kali ini saya ingin berbagi atau bisa bermanfaat buat teman-teman agar, ya mungkin kehidupan kita yang masih sulit, ya, kehidupan masih susah, ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, ya, karena apapun buat pribadi saya atau sebuah pengalaman saya, sebuah kebahagiaan itu ada buat kita semua. Karena kalau kita tidak mudah putus asa, kalau kita tidak menyerah dalam kehidupan ini, pasti ada sebuah keberhasilan dalam hidup kita. Ini yang mungkin saya alami, saya sendiri, saya anggap
Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu yang sangat-sangat luar biasa, meyakini ya. Buat siapapun teman-teman atau di luar sana, jangan pernah menyerah, karena Tuhan tidak suka dengan manusia yang mudah menyerah ya. Tidak suka dengan manusia yang putus asa. Tapi ini saya alami, kehidupan saya sendiri, pengalaman saya sendiri ya. Jadi jangan mudah menyerah, terus berjuang. Karena apa? Sesuatu dalam kehidupan ini ya, satu kehidupan kita sebagai manusia ya, memang tidak mudah, tidak gampang, tidak semudah apa yang kita omongkan ya. Karena yang menjalankan, yang merasakan itu yang tidak mudah ya. Tapi buat sebuah pengalaman ya, buat sebuah pengalaman diri saya sendiri, karena saya bisa berbicara seperti ini ya, karena saya sudah merasakan dalam sebuah kehidupan yang mungkin saya alami sebuah keajaiban ya, sebuah keajaiban dari Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu sayang dengan kita umat manusia sebenarnya tanpa kita sadari. Karena kita sebagai manusia kita lupa diri kita lupa kewajiban dan tanggung jawab kita lupa dengan Tuhan, kita lupa yang menciptakan diri kita. Itu yang sehingga membuat kita ini begitu sulit ya, begitu sulit, begitu tidak mudah menjalankan sebuah kehidupan ini, karena selalu mendapatkan sebuah masalah karena kita tidak paham. Itu yang pernah saya bahas lagi. Masalah itu datangnya dari mana? Masalah itu datangnya dari kita salah, dari kita tidak paham. Kalau kita paham, tidak mungkin akan salah, tidak mungkin timbul sebuah masalah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Maka dari itu, pahamilah sebuah kehidupan, pahamilah diri kita, pahamilah perjalanan hidup ini, hidup diri kita sendiri. Mudah-mudahan teman-teman, saudara-saudara akan mencapai sebuah kebahagiaan, ketenangan ya dalam sebuah kehidupan. Karena hilangkanlah rasa ego ya, rasa ego diri kita, rasa iri kita ya, semua sifat buruk kita itu diperbaiki lagi. Kalau pribadi saya, sebuah sifat itu yang tidak baik ini yang mempersulit hidup diri kita sebenarnya ya, bukan orang lain sebenarnya, tapi sifat diri kita sendiri yang menyulitkan, yang mempersulit hidup diri kita sendiri. Jadi pelajarilah. Kalau saya belajar dalam sebuah keberhasilan ya, sebuah keberhasilan itu menuju sebuah tujuan hidup kita. Kalau kita manusia pasti punya tujuan dalam hidup. Kalau saya belajar dalam sebuah kehidupan, dalam satu tujuan, saya belajar 3 sumber kehidupan, yaitu matahari, udara, dan air ya, 3 sumber kehidupan. Mereka ini saya anggap pelajaran yang luar biasa dalam hidup saya sebenarnya. 3 sumber kehidupan ini, matahari, udara, dan air. Mereka ini punya sebuah keikhlasan untuk memberikan kehidupan buat kita semua, buat semua makhluk hidup di muka bumi. Matahari, udara, dan air, kita semua makhluk hidup membutuhkan ya. Tapi mereka ini masih punya kekurangan ya, masih punya kekurangan. Jangan ya, kita sebagai satu kekurangan 3 sumber 3 kehidupan ini, jangan kita tiru, jangan kita ambil ya teman-teman, saudara-saudara ya. Matahari itu begitu luar biasa, dia mudah dalam satu tujuan, dia memberikan sumber kehidupan ya, dia memberikan kehidupan buat makhluk hidup, buat manusia, buat tumbuhan ya, buat binatang. Tapi dia masih punya kekurangan, dia tujuannya masih ada kekurangan, tapi dia mudah terhalang ya, mudah terhalang ya. Matahari itu mudah terhalang. Kalau kita sudah masuk rumah, dia sudah tidak tembus lagi, atau mungkin udah terhalang dengan rumah atau payung ya, yang kita sering pakai ya. Nah, itu mudah terhalang. Matahari itu mudah terhalang. Kalau udara itu kemanapun dia bisa ya. Jadi kayak kita sebagai manusia, kita harus bisa kemanapun, bisa menyatu dengan lingkungan, bisa menyatu dengan siapapun. Itu sangat luar biasa. Itu yang kita harapkan ya. Kita bisa menyatu dengan siapapun, bisa diterima dengan siapapun ya. Itu seperti udara. Nah, udara ini mudah terbawa, jangan sampai kita tiru. Kenapa saya bilang udara ini mudah terbawa? Karena udara ini kalau di tempat wangi dia ikut wangi
ya saudara-saudara, teman-teman. Ya kalau udara dia lewat di tempat wangi dia wangi. Kalau dia lewat tempat bau, ya ada kebauan bau yang tidak sedap, jadi dia ikut bau. Nah kita sebagai manusia dalam sebuah tujuan hidup kita, jangan mudah terbawa oleh lingkungan, oleh siapapun. Kita baik, ya berteman dengan orang baik kita ikut baik, ya bertemu orang yang tidak baik kita ikut tidak baik, ya jangan ditiru. Jadi kita harus punya sebuah prinsip, ya. Nah, habis udara itu air itu tenang, kemanapun dia bisa menyatu, dimanapun dia bisa ditempatkan, ya air itu tenang. Makanya hidup itu diri kita harus seperti air, harus tenang, tapi dia masih punya kekurangan, teman-teman. Ya saudara-saudara di luar, air itu tenang, tapi dia mudah digoyang. Kalau dia digoyang dia ikut goyang, ya teman-teman. Jadi jangan sampai diri kita ini seperti air itu, ketenangannya yang kita ambil. Tapi kalau bisa, kalau kita digoyang, jangan ikut goyang, atau jangan kita jadi bingung atau terbawa emosi, diganggu orang jadi kita emosi, ya dengar omongan ini kita emosi, ya kita terbawa. Jadi dalam hidup itu tiga sumber kehidupan ini dalam sebuah pelajaran hidup saya, dalam satu tujuan, jangan mudah terhalang, ya oleh orang-orang sekitar kita, oleh siapapun. Kedua, jangan mudah terbawa, ya dengan lingkungan, dengan orang-orang sekitar. Ketiga, jangan mudah digoyang orang dalam sebuah tujuan hidup. Kalau tiga ini dalam sebuah tujuan hidup kita mudah dihalangin oleh orang lain. Ya teman-teman, saudara-saudara di luar, tujuan hidup ini kan banyak ya. Tujuan seseorang atau kita semua ini pasti berbeda-beda dalam kehidupan ya. Jadi itu yang sekali lagi, dalam satu tujuan hidup kita maunya seperti apa, keinginan kita seperti apa dalam sebuah tujuan kita. Intinya jangan mudah terhalang, jangan mudah terbawa, jangan mudah digoyang orang. Jadi baru bisa mencapai sebuah keberhasilan dalam hidup kita sendiri. Kalau kita mudah terhalang, mudah terbawa, mudah digoyang orang, ya kita akan sulit mencapai sebuah keberhasilan dalam hidup kita, dalam sebuah tujuan hidup kita. Semoga ya kesempatan kali ini saya bisa berbagi dan bisa bermanfaat dalam satu video saya ini. Ya saya bisa berbagi, ya ada sebuah pelajaran-pelajaran dalam hidup kita, dalam buat teman-teman atau saudara-saudari di luar ya, yang mungkin tidak ada niat dan tujuan apapun dalam satu video atau yang saya buat ini. Saya hanya ingin berbagi, ya saya ingin berbagi, saya ingin bisa mengurangi sebuah permasalahan, ya teman-teman atau saudara di luar bisa mengurangi sebuah permasalahan hidup kita sehari-hari kita ya. Karena seringkali saya temuin, seringkali saya banyak mendengar, karena di tempat saya ya banyak kali saya temui banyak sekali kendala-kendala masalah orang ya, masalah orang, sebuah permasalahan yang sering dihadapi lingkungan kita gitu. Saya banyak temuin, saya banyak pelajari ya dalam sebuah permasalahan kehidupan manusia. Kenapa sih bisa seperti itu? Ya kenapa sih kehidupan manusia begitu sulit ya? Apalagi dengan keadaan sekarang ini, keadaan COVID ya, lagi virus 19 ini ya, lagi ya mungkin sebuah virus ini dampaknya sangat luas buat kita semua. Buat teman-teman atau saudara-saudara begitu luas, yang mudah-mudahan satu permasalahan atau kita cobaan atau ujian buat kita ini, mudah-mudahan ada sebuah hikmah, ada berkah buat kita untuk kita belajar untuk jauh lebih baik, memperbaiki diri kita, lebih menjaga diri kita. Tanpa ada satu virus, kita akan lupa diri kita lupa jaga kesehatan, lupa jaga diri kita ya. Dengan adanya virus, ambil sebuah positif buat diri kita, lebih menjaga
ya, lebih menjaga kesehatan, lebih jaga fisik diri kita sendiri, ya. Mudah-mudahan ada sebuah hikmah dan berkahnya setiap apapun, ya, setiap apapun yang kita temui, berharap ada sebuah pelajaran, ada sebuah hikmah dan berkahnya buat kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman, saudara-saudara di luar sana kita terus bisa menjalani, ya teman-teman. Mungkin sampai di sini ya video saya ini. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa jadi satu pelajaran buat kita semua untuk jauh lebih baik, bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Ya, mungkin pesan-pesan saya untuk mencapai sebuah kebahagiaan dibutuhkan sebuah ketulusan dan sebuah keikhlasan dalam hidup, ya. Tanpa kita ada sebuah ketulusan dan keikhlasan, kita akan sulit mencapai sebuah keikhlasan. Kita tidak bisa menerima sebuah kenyataan hidup. Tapi perbaikilah diri kita, ya. Pelajari lagi dalam kehidupan kita untuk mencapai sebuah keberhasilan agar kita bisa mencapai sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga dan lingkungan kita. Ya, intinya kita terus memperbaiki diri, terus belajar, jangan mudah putus asa, jangan mudah pernah menyerah, ya. Karena saya yakin sebuah apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, ya, tidak ada yang namanya sia-sia. Ya, mudah-mudahan segala apapun yang kita pelajari, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, tidak ada yang namanya sia-sia, ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan video saya ini bisa jadi suatu pelajaran buat kita semua. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau memang ada sebuah ucapan atau satu ucapan saya yang tidak berkenan atau yang mungkin salah, ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, ya. Karena juga saya manusia biasa yang tidak lepas dari sebuah kesalahan. Ya, saya mohon teman-teman atau saudara-saudara di luar mohon dukungan, mohon bantuan untuk konten-konten saya, video-video saya agar saya terus bisa berbagi, terus bisa bermanfaat, ya, untuk banyak orang lagi, ya teman-teman. Ya, mungkin sampai di sini, ya, saya mohon pamit, ya. Ya, sampai di sini video saya, ya teman-teman. Ya, mungkin kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Ya, semoga saya bisa membuat satu video yang mungkin bisa jauh lebih baik, bisa lebih bermanfaat, atau satu pelajaran yang mungkin luar biasa, ya buat teman-teman. Ya, mohon bantuan, mohon dukungannya, ya. Jangan lupa dibagikan, ya, video saya. Jangan lupa like, komen, dan di-share, ya, dan di-subscribe, ya teman-teman. Jangan lupa. Salam bahagia buat kita semua.